Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya tinggal beberapa langkah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Segala puji serta syukur seharusnya selayaknya harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat kepada kita setiap saat, setiap kedipan mata. Selalu karunia dan nikmat Allah hanya untuk kita. Termasuk nikmat hari ini, alhamdulillah, masya Allah. Saya tadi senang banget lihat bunda-bunda dari Ittihadiyah. Ya, Ittihadiyah, masya Allah, mengundang anak-anak yatim, mengundang jimat-jimat surga dan dunia dan surga, ya, ini mah luar biasa. Dan kita diberi kemampuan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan kewajiban kita berpuasa pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Semoga kemarin-kemarin, puasa yang kemarin-kemarin 17 hari yang lalu Allah menerimanya, dan insya Allah untuk sisanya 13 hari ke depan Allah masih memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih meningkatkan lagi kualitas puasa kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kearibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Terlebih dahulu saya pengen ngucapin terima kasih Bunda Ittihadiyah, masya Allah, yang sudah menghadirkan saya di sini. Alhamdulillah, saya senang sekali diberi kesempatan untuk bermuhasabah. Setiap ada kesempatan seperti ini adalah kesempatan saya untuk bermuhasabah, kesempatan saya untuk memotivasi diri sendiri, mengingatkan diri sendiri. Semoga hikmahnya sampai kepada kita semua. Tadi sudah ada Kang Edwin, ya, luar biasa, masya Allah. Saya mengagumi beliau karena beliau itu sosok pria idaman kayaknya, ya Bunda, ya, setuju nggak? Pengen nggak punya ya yang sudah punya jangan, ya, maksudnya kalau wanita gitu punya imam seperti Kang Edwin tadi, ya, sudah pinter, jago, bela diri, berprestasi juga, anggota dewan oge gitunya, masya Allah, ya, tiasa dakwah oge, masya Allah, luar biasa itu. Sayang sekali saya tidak berkesempatan bertemu dengan beliau. Sering dapat kesempatan bersama gitu, ya, tapi
nggak ada kesempatan untuk bisa ngobrol, chit-chat atau foto bersama. Insya Allah ke depan nanti kita bisa bertemu lagi. Nah, sekarang kesempatan saya memberikan sharing. Ini mah sharing ya. Jadi Bunda coba akhir-akhir ini kita teh sering banget mendengar kata takwa ya. Takwa terus sehingga kita teh sampai lupa takwa teh naonnya artinya gitu ya. Yang kita ingat takwa itu hanya yang kita diajarkan saat waktu kita kecil saja ya, baik sama orang tua kita ataupun sama guru-guru agama kita di sekolah. Takwa itu naon katanya? Takwa itu apa nak? Takwa itu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apakah betul demikian? Betul, tidak salah gitu. Tetapi paling tidak kalau kita yang sudah sekarang di posisi sekarang, pasti seharusnya ada pemahaman takwa yang agak lebih dalam sedikit gitu ya. Paling tidak untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kita supaya kita benar-benar mencapai derajat takwa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, takwa bermakna paling tidak di dalam Al-Qur'an itu mengandung makna pertama al-khasyah. Al-khasyah itu rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah tentu saja. Takut kenapa? Takut kita tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Takut kita dijauhkan dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Takut kita dijauhkan dari segala fasilitas yang diberikan sama Allah kepada kita untuk kita mempunyai bekal kembali ke rumah kita yang abadi. Sesungguhnya Bunda, kita ini makhluk surga yang beraktivitas di bumi. Ya. Nah, jadi dari mana tahunya? Pasti Bunda juga sudah tahu lah kisahnya ya, kisah engkingnya engking Nabi Adam alaihissalam itu saat Allah ciptakan berada di surga. Hanya dengan satu kesalahan saja kamu boleh menikmati segala sesuatunya yang ada di surga ini, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi jangan pernah dekati satu pohon ini. Hanya satu saja. Jangan pernah, tetapi segalanya silahkan dinikmati. Nah, itulah manusia ya. Ada titik lemah meskipun satu. Coba Bunda bayangkannya kalau kita punya misalnya nih punya 1,5 juta hal yang bisa kita nikmati, dan itu kenikmatan semuanya. Kenikmatan semuanya. Tidak ada yang kalau kita sekarang kan keluar dari pintu sedikit juga udah masalah ya. Ketemu sama teman-teman, ketemu sama orang yang gak kenal udah masalah. Ini mah misalnya 1,5 juta hal kenikmatan semua. Pastikan kita juga nggak akan terpikir untuk melakukan hal-hal yang bukan nikmat gitu ya. Tetapi kenapa satu hal tadi, jangan pernah mendekati pohon ini. Malah bapak kita Nabi Adam itu malah mendekati, dan Allah malah jadi membuat murka Allah gitu ya. Karena godaan setan, beliau melakukan hal yang sangat dilarang. Itu satu kesalahan saja. Nah, hikmahnya adalah kita akan mengambil hikmah saja dari situ, bahwa kita semua pertama, kalau kita memang mengaku sebagai makhluk surga, tentu saja yang paling pertama adalah kita memantaskan diri untuk menjadi makhluk surga itu seperti apa sih? Kita sudah pantas belum? Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pesan di bulan Ramadan ini, bahwa kita ini sedang memantaskan diri agar Allah menyematkan ketakwaan kepada diri kita. Untuk apa? Untuk kembali ke rumah kita yang abadi, jannatin naim, surga yang penuh kenikmatan. Jadi yang pertama tadi al-khasyah adalah rasa takut, dan yang kedua adalah keinginan untuk terus membersihkan diri dari segala macam keburukan. Nah, ketakwaan seperti ini, seperti sekarang ini yang sedang kita lakukan, tidak hanya saja kita menahan lapar dan haus saja, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu junnatun, puasa adalah perisai.
Perisai dari apa? Perisai dari segala keburukan yang memungkinkan untuk membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Perisai dari segala bicara-bicara kotor dan hal-hal bodoh yang dilakukan. Jadi puasa di sana tidak hanya menahan lapar, dahaga dan menahan hubungan suami istri saja, tidak. Tetapi juga hal-hal lain yang berkenaan dengan penginderaan kita, penglihatan, pendengaran, ucapan, semuanya harus dikendalikan saat kita puasa. Hanya keluar yang baik-baik saja dan hanya yang masuk yang baik-baik saja. Puasa tidak hanya menahan lapar, menahan yang masuk saja puasa itu. Coba kalau Bunda perhatikan ya, kita kalau puasa tidak hanya yang masuk saja yang membatalkan puasa, tetapi yang keluar juga membatalkan puasa. Luar biasa. Makanya Allah sangat menempatkan puasa ini pada derajat yang tinggi, sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana azibihi. Segala ibadah anak Adam itu untuk mereka semuanya, kecuali puasa untukku. Allah memberikan takaran pahalanya tersendiri langsung oleh Allah untuk ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya tidak heran kalau puasa ini sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat baik-baik, aku akan sampaikan sebuah berita penting. Perhatikan kalian semuanya, aku wajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, untuk agar kalian semua bertakwa. Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah, agar kalian bertakwa saja gitu ya. Kalau nggak bertakwa gimana? Ya namanya juga agar gitu ya. Nanti aja tunggu lagi puasa tahun depannya gitu ya, atau ya gimana gitu ya, agak-agak nisbi gitu nilai bahasa Indonesia itu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, la'alla di sana bermakna bahwa tidak hanya pada saat bulan puasa saja bertakwa itu, tetapi la'allakum tattaqun itu sebaiknya kamu terus bertakwa menghadapi 11 bulan ke depan. Karena bulan puasa ini bukan tujuannya, ini adalah madrasahnya dan ujian yang sesungguhnya saat orang-orang bertakwa itu melakukan aktivitas di dunianya, maka 11 bulan ke depan itulah. Karena saat bulan puasa kita kembali ke nol. Ya, kalau di pom bensin gitu silahkan di nol ya gitu. Nah kita ini sedang dinolkan sama Allah, sedang dibersihkan sama Allah. Makanya orang-orang bertakwa itu jiwa dan hatinya bersih, perilakunya bersih, penglihatannya bersih, pendengarannya bersih, ucapan-ucapannya bersih. Jadi kalau kita Bunda masih suka bicara kotor, masih suka keserimpet ngomongin orang gitu ya, masih lupa astagfirullahaladzim, sebaiknya jangan. Masih kita melihat bukan yang hak kita gitu ya, saat melihat sesuatu kita mengomentarinya dengan buruk gitu ya, dengan gelar-gelar yang buruk, astagfirullahaladzim, segera beristighfar ya. Seperti firman Allah, orang-orang yang bertakwa itu wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu u'idatan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu ya Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba kalau Allah sudah mengingatkan hambanya ya, bikin lemes nggak Bunda? Tidak pernah keras, tidak pernah dengan kata-kata yang keras gitu ya, tetapi kata-kata yang lembut, kata yang ya ibadi, wahai hambaku, masya Allah. Allah tuh raja di raja,
pemilik segala kerajaan yang maha kuasa, ya. Kita ini hanya apa? Hanya makhluk ciptaannya gitu. Tetapi Allah tuh begitu penuh kasih sayangnya mengingatkan kita terus menerus. Sementara kitanya terkadang tidak bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah. Kasih sayang itu begitu halusnya, begitu mesranya gitu ya. Kita tuh sering lupa, kita tuh sering mengabaikan, kita sering lalai betapa Allah itu sangat memuliakan kita. Hanya untuk menyelamatkan kita saja, untuk menyampaikan bahwa kamu bertakwa ya. Padahal Allah teh bisa ya, dengan kekuasaannya. Aku buat kalian semua bertakwa. Aku buat kalian semua tunduk kepadaku. Aku yang maha kuasa, aku yang raja di raja. Allah bisa melakukan itu semua. Tetapi kenapa tidak? Karena kasih sayangnya Tuhan kita yang maha rahman, maha rahim, Allah yang maha pengasih dan penyayang itu malah mengingatkan kita dengan kata-kata yang halus gitu ya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Tanda-tandanya tadi yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Tadi kita Bunda mencontohkan kepada saya bagaimana menginfakkan sebagian hartanya ya, termasuk Pak Faisal dan Ibu Wita dari Bolu Pisang ini melalui Kang Adan memberikan tadi kepada anak-anak ya, anak-anak kita gitu, bagaimana dalam keadaan lapang kita bisa memberikan, membantu. Tapi ingat, tidak hanya seremonial saja ya Bunda. Mudah-mudahan kedepannya juga masih terus kita berkomitmen untuk memberikan, mengeluarkan infak harta kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fisarra'i wa dharra. Dan yang kedua adalah kita menahan amarah. Ini terkadang paling sulit ya. Kalau Bunda suka naik kendaraan sendiri di jalan gitu, baik naik motor ataupun naik mobil gitu. Kalau kisah saya ya, kalau saya di jalan itu Masya Allah, itu mudah sekali tersulut amarahnya Bunda. Mau yang belok nggak pakai sen gitu ya, nyebrang sembarangan, atau main pepet-pepet, atau berhenti seenaknya. Sekarang ini sulit sekali dihindarkan. Dan itu tuh saat Masya Allah mengalah, terasa terinjak gitu ya, melawan takut lepas kendali gitu. Nah amarah itu tepan, aduh Masya Allah kalau di lalu lintas itu ya, aduh syukur. Makanya kalau sebaiknya kalau di lalu lintas mah udah zikir aja lah, atau selawatan sajalah gitulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumiddin. Bahkan orang-orang yang puasa itu, kata Rasulullah, kalau ada yang mengajak yang bertengkar, mengajak berdebat dan sebagainya yang bakal mengurangi nilai-nilai puasa kita, bilang saja ini shaim, saya sedang saum gitu. Jadi nggak usah banyak bicara lagi. Ada yang mau mengundang amarah gitu, saya sedang saum, senyum aja, sudah aja, lewat saja gitu ya. Dan itu memang berat, Masya Allah ya, berat. Segala sesuatu itu berat. Orang-orang bertakwa itu berat. Dan yang paling berat lagi, wa'afina aninnas. Udah mah tadi kita menahan amarah saja ya, yang mengundang kemarahan kita aja udah sulit. Ini suruh diminta memaafkan manusia. Masya Allah, dia memaafkan itu beda ya sama melupakan. Awas Bunda, terkadang kita sudah ngambil shortcut saja gitu ya. Nah sudahlah, aku lupakan saja gitu. Tetapi di sininya masih ngedumel, di sininya belum halas, belum ikhlas, belum habis perkara memaafkannya itu gitu. Hati-hati, karena perintahnya adalah memaafkan sesama manusia. Jadi kalau bukan melupakan sesama manusia, jadi kita harus benar-benar ikhlas memaafkan. Nah kalau sudah gitu, 3 indikasi orang yang bertakwa ini sudah ada di dalam diri kita. Saya yakin di dalam pada diri Bunda semua dan anak-anak kita, insya Allah ada bibit-bibit tanda-tanda itu di dalam diri kita masing-masing. Kita kalau bahasa Sundanya berehan ya, dermawan ya.
Nah, itu satu pertama ciri orang bertawakal itu berehan. Dia senang memberi, dia senang memperhatikan orang. Dia lebih mendahulukan orang lain dibanding dengan dirinya. Yang kedua, dia lebih menyukai menahan amarahnya daripada meluapkannya dengan tidak karuan gitu. Dan yang ketiga, dia lebih suka memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan begitu hidupnya tenang, hidupnya indah. Tapi tiga perkara itu bukan perkara yang mudah. Sampai Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sius, Bunda pengen masuk surga, sementara belum nyata bagi Allah siapa yang bersungguh-sungguh di antara Bunda semuanya dan siapa yang bersabar. Kalau Bunda, bagaimana cirinya orang sungguh-sungguh itu? Nah, kita kembali tiga lagi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu paling tidak jahadumikum itu al-juhdu, bisa tercermin di dalam tiga tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah al-ijtihad. Ijtihad itu kemampuan merencanakan. Saya saja untuk hadir di sini gitu ya, direncanakan sama Bunda. Waktu itu kalau nggak salah sempat tanggal 25 dan sempatnya mau di Pasteur gitu ya, direncanakan gitu. Padahal saya pikir ini masih lama juga event ini ya, kenapa harus direncanakan sampai jauh-jauh hari. Ternyata Bunda mengajarkan saya untuk berijtihad, untuk merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Karena saya akan mengundang teman-teman saya di Itidahiyah ini untuk sama-sama hadir. Siapa yang akan diundang? Siapa yatimnya yang akan diundang? Berapa banyak yang akan diundang? Makanan yang disiapkan harus seperti apa? Pasti Bunda merencanakan segala sesuatunya. Begitu juga dalam kita beribadah. Jangan lupa kita harus selalu beristihad, merencanakan ibadah-ibadah kita supaya apa? Supaya mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memerintahkan kita untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyusun rencananya. Dan yang kedua adalah cerminannya ada pada jihad. Jihad itu tata laksananya saat kita mengambil keputusan untuk mengadakan, oke, sekarang tanggal 20 berapa ini Bunda? Lupa. 28 ya, kita akan gongnya ini. Pasti tadi yang hadir di sini pas tanggal 28 itu, meskipun acaranya baru dimulai nanti pukul sehabis asar gitu ya, jam 16.20 gitu misalnya, tetapi sudah ada yang hadir di sini. Banyak melebihi waktunya gitu ya, hadir di sini semuanya. Nah, itu berjihad, bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang sudah direncanakan. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya berjalan lancar. Dan disitulah Allah memberikan pahalanya, bukan pada hasilnya. Setelah ini Bunda merasa sukses keluar dari sini, alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah tidak memberikan pahalanya di situ. Saya sudah mengundang anak-anak yatim juga tidak. Tetapi saat Bunda memikirkan siapa ya anak-anak yatim dari panti mana, berapa banyaknya, dan berapa jumlah yang harus diberikan, apa saja barang-barangnya, itulah saat Bunda bersabar mengkalkulasikan segala sesuatu yang akan diberikan, yang akan diserahkan, mendata anak-anak yang akan hadir siapa, bagaimana cara mendatangkan anaknya ke sini. Disitulah pahala Allah mengalir terus. Jadi itulah jihad. Bunda, jihad yang diartikan jihad di sini bukan hanya pada ibadah saja ya Bunda ya, tapi pada mendidik anak gitu ya, berteman, berkomunikasi dengan sahabat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itu bisa bernilai jihad di mata Allah. Segala sesuatu yang dengan sungguh-sungguh karena Allah kita melakukannya, itu bisa disebut jihad. Dan yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Pasti Bunda mah sudah merasa ya, bagaimana tantangan terberat itu bukan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Coba aja Bunda ya, misalnya tadi, kalau makanya sekarang kenapa saya mengerti
Kalau misalnya wanita-wanita gitu ya Bunda, suka janjian sama teman-temannya, kerudungnya kuning ya, iya, ya ininya gamisnya apa gitu, kaftannya apa, warnanya merah aja, oke, kuning sama merah, rada jebret sih, nggak apa-apa lah, tapi kompakan aja ya, pokoknya oke, kompakan. Saya bisa mengerti hal itu, kenapa? Karena ada beberapa kasus teman-teman saya gitu ya, diajak komunikasi suaminya, nih lihat, ini kerudung baru aku, warnanya pink katanya gitu ya, tapi ini teh aku teh masih mau pakai kaftan yang hitam ini, jadi bagusan yang pink apa bagusan yang kuning atau bagusan yang hijau katanya gitu. Pas dilihat pink sama kuning asa ngejebret, lihat pink sama abu-abu, bagus nih, kayaknya yang abu-abu deh gitu ya. Oh oke. Ya udah abu-abu. Pas keluar dong di ininya mau pergi, aku pergi dulu ya, iya mah. Pas dilihat tadi yang ngobrolnya panjang lebar itu, yang dipakai itu bukan yang abu dong, yang kuning yang dipakai. Jadi hasilnya teh apa gitu dari tadi diskusi ya, mengajak gitu, kalau nggak ditanggapin sama AA-nya ini dia marah, tetapi setelah ditanggapin, setelah di ini tapi seolah-olah tidak mendengar juga gitu ya. Tapi ternyata itulah wanita, itulah sangat dinamis gitu dan sangat relatif gitu di ininya. Nah itulah buah-buah dari kehidupan berpasangan ya. Saya udah melihat yang ini nih, jadi sudah ya Bunda ya, tadi 3 ya, bahwa kita ini untuk meraih gelar takwa sama Allah, dari Allah itu untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk kembali ke rumah kita yang abadi, Jannatin Naim, seperti awal pertama kali Allah menciptakan kita. Dan kita ini di dunia sedang berkelana saja, sedang mencari bekal saja untuk kita kembali ke rumah kita yang abadi, surga yang abadi. Dan bagaimana cara kita mengejar umat-umat terdahulu? Amal-amalan umat terdahulu pasti lebih hebat dari kita, dan Allah memberikan fasilitasnya melalui puasa ini. Puasa ini Allah lipat gandakan pahalanya, Allah curahkan ampunannya, Allah berikan satu fasilitas lagi yang tidak diberikan di fasilitas ini di bulan-bulan lain. Apa fasilitas apa itu Bunda? Pasti Bunda sudah tahu ya, itu adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah, masih kurang dilipat gandakannya pahala, dan Allah mengakui bahwa puasa ini untukku. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang melakukan puasa ini, dan Allah berikan lagi bonus. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan setara, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi dengan tahun, mungkin sampai 83 tahun ya, 1000 bulan itu. Tetapi artinya bukan tahunnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jarak antara 1 tahun ke tahun berikutnya adalah 500 tahun. Jadi betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah, memberikan lagi bonus pada kita. Untuk apa? Agar kita bisa shifting, bisa menyamakan derajat keimanan, derajat ibadah, derajat ketakwaan kita dengan orang-orang yang terdahulu, yang tentu saja ibadahnya jauh lebih hebat daripada kita. Nah, dengan demikian Bunda, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tuhan kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha memuliakan kita, menerima segala amal ibadah kita, baik yang sekarang kita lakukan atau yang sudah lalu, dan ibadah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi mala'il a'la ila yaumidin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi
walakal hamdu antal haqqu wa waduka likauka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasamtu wa alaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.